punya, misalnya Anda sekarang penghasilannya 3 juta per bulan. Coba kalau punya penghasilan 5 juta per bulan kayaknya enak ya. Wah, saya merasa lebih kaya. Kira-kira kalau gaji Anda naik jadi 5 juta per bulan cukup? Belum tentu ya. Kemudian gaji Anda naik jadi 10 juta per bulan. Apakah itu cukup? Apakah itu membuat Anda kaya? Belum tentu. Ya, belum tentu. Naik 20 juta belum tentu membuat Anda kaya. Coba kita bandingkan ya. Kita bandingkan, nah ini, mana kira-kira yang lebih kaya? Yang kiri atau yang lebih kanan? Yang kanan. Yang kiri gajinya 10 juta per bulan. Wah ya, yang kanan hanya 5 juta per bulan. Tapi pengeluarannya yang kiri, ini pengeluarannya 11 juta per bulan. What? Yang kanan pengeluarannya 4 juta per bulan. Jadi sisanya, yang pertama ini minus ya. Minus 1 juta. Minus 1 juta. Yang kanan dia surplus 1 juta. Dia bisa menabung 1 juta. Mana yang lebih kaya kira-kira? Yang kiri atau yang kanan? Yang kelihatannya keren gitu ya, pakai dasi, atau yang pekerja biasa seperti ini? Nah ya, kalau lihat seperti ini, wah ternyata yang penghasilannya lebih kecil justru dia bisa lebih kaya. Kenapa? Ya ini yang paling simpel saja. Ini besar pasak daripada tiang ya. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Dan ini banyak sekali ya. Banyak sekali terjadi di masyarakat. Banyak sekali orang itu gini loh. Dia membeli barang yang tidak mereka butuhkan untuk menyenangkan orang yang tidak mereka sukai dengan duit yang bukan milik mereka sendiri. Wah, ngeri ya. Membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Contoh ya, sudah punya TV nih di rumah. Tetangga punya TV yang lebih gede lagi. Ayo, mah, kita beli juga TV yang lebih gede lagi dibanding mereka. Akhirnya sudah punya TV, beli TV baru lagi. Udah punya mobil ini. Aduh, mobilnya kayaknya tetangga punya lebih keren. Beli lagi juga, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kredit. Ya, kredit itu duitnya siapa? Duitnya orang lain, bener nggak? Ya, ngutang, beli barang yang tidak mereka butuhkan untuk menyenangkan orang yang tidak mereka sukai, tetangga yang mereka tidak sukai sebetulnya, dan dengan duit bukan duit mereka sendiri. Ini yang bikin orang itu, waduh, kacau balau ya, financial mess ya, kacau balau kehidupan finansialnya. Apakah ini hanya terjadi di Indonesia saja? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ya tadi dibilang kalau penghasilan seseorang itu tidak menjamin dia kaya, tidak menjamin dia punya keuangan yang baik, tidak menjamin dia punya keuangan yang sehat. Contoh ya, nah ini, Anda kenal nih siapa? Anda tahu siapa? Nggak kenal? Pasti ingat ya, ini namanya adalah Mike Tyson ya. Siapakah dia? Dia bukan kuli panggul, bukan ya, dia petinju ya, yang kita kenal petinju. Nah, Mike Tyson ini kira-kira kalau menurut Anda penghasilan dia main tinju itu kira-kira gede nggak? Gede banget Bapak Ibu. Penghasilannya kita lihat ya, penghasilannya berapa? Penghasilannya itu adalah 400 juta US dollar atau 4 triliun. Kebayang nggak? Punya duit 4 triliun. Wow ya. Duit 4 triliun. Tapi kita lihat, umur 42 dia menyatakan diri bangkrut. Ya, bangkrut, punya hutang 36 juta US dollar. Ya, saat itu masih punya rumah seharga 6 juta US dollar, sehingga ya berarti masih punya hutang kira-kira kalau dirupiahkan adalah 300 miliar. Wow. Padahal penghasilannya gede banget, 4 triliun rupiah. Wow, tapi hutangnya 300 miliar. Inilah ya, penghasilan Anda tidak menjamin Anda kaya. Ya, terus apa dong yang bisa bikin kita kaya? Nah, kita lihat. Nah ini, Robert Kiyosaki, pengarang buku Rich Dad Poor Dad yang bestseller di seluruh dunia, beliau berkata seperti ini. Yang penting bukan besarnya penghasilan kita, tetapi berapa banyak yang kita tabung atau investasikan untuk memperbesar aset produktif kita. Nah, ini dia ya. Jadi yang penting itu bukan sebesarnya penghasilan Anda. Mau sebesar apa tapi habis begitu saja, bahkan hutang, ya sudah. Anda nggak akan punya apa-apa. Tapi kalau di sini yang disarankan, berapa banyak yang Anda tabung, berapa banyak yang Anda investasikan supaya aset produktif Anda itu semakin besar.
Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu menabung dan berinvestasi. Jangan sampai semua habis untuk konsumsi. Nah, ini ya. Jadi kaya tidak ditentukan besarnya income, tetapi lebih pada bagaimana mengelola income Anda. Walaupun income Anda saat ini kecil, tapi kalau Anda bisa kelola dengan baik, Anda akan bisa mempunyai aset produktif yang semakin besar. Mau seperti itu? Oke. Nah, orang miskin dan orang kaya ternyata itu punya habit yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, orang kaya dan orang miskin itu habitnya memang beda. Itu yang bikin mereka ya memang kaya kemudian jadi miskin. Ada sebuah penelitian ya. Jadi disebutkan begini, kalau ada orang ya, kalau jumlah uang di seluruh dunia ini dibagi rata ya, dibagi rata semua orang punya duit yang sama. Nanti 5 tahun kemudian ya, 5 tahun kemudian nanti komposisinya itu akan seperti semula ya, 90% dana itu dikuasai oleh hanya 10% orang aja. Karena apa? Mereka punya habit yang berbeda. Kalau kita lihat orang miskin misalnya, orang miskin ketika dia terima duit, apa yang mereka pikirkan? Mau buat apa ya? Mau beli barang apa ya? Artinya apa? Ketika mereka menerima uang, mereka menjadi konsumtif. Ya, beda dengan orang kaya. Kalau orang kaya ketika menerima uang, mereka sisihkan kemudian berpikir, bagaimana caranya uang ini bisa bertambah banyak, bisa mengajak uang-uang yang lain. Nah, itu beda pola pikir, beda habit. Makanya ini Anda perlu belajar ya, perlu belajar mindset, perlu belajar habit orang kaya supaya Anda juga bisa jadi kaya. Meskipun Anda saat ini belum, ya, walaupun Anda belum kaya, kan boleh dong punya rencana jadi kaya. Setuju ya? Walaupun Anda saat ini berkekurangan, boleh dong punya rencana untuk berkelimpahan. Oke? Nah, cara